Ya, oke. Jadi kita mulai ya materinya hari ini. Jadi materinya kali ini tentang adverb ya atau kata keterangan. Apa sih yang dimaksud dengan adverb? Adverb adalah kata keterangan atau kata tambahan yang digunakan untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan detail tentang keterangan. Keterangan dari kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Nah, beberapa kata keterangan ini bisa memodifikasi frasa, klausa, atau juga memodifikasi keseluruhan kalimatnya. Fungsinya untuk apa sih ya kata keterangan ini? Jadi fungsi dari kata keterangan ini untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, kalimat-kalimat ya, frasa benda, ataupun keterangan lainnya, kata keterangan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, kapan ya waktu yang tepat untuk menggunakan kata keterangan, ya, sebuah kata keterangan, ya, kamu bisa menggunakan apa untuk menjelaskan informasi yang lebih jelas ya terkait atau tentang tujuan dari kalimatnya itu sendiri. Jadi tipe-tipe adverb atau kata keterangan itu terbagi menjadi 8 ya. 8 tipe dalam bahasa Inggris yang dapat kamu pelajari. Ya, jadi 8 tipe kata keterangan ini mempunyai tujuan dan contohnya masing-masing. Dan tentu saja kita akan mempelajari semuanya satu persatu ya. Jadi ini ya adalah types of adverbs. Ada adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, adverb of focus, and adverb of purpose. Ya, ada 8. Kita bahas satu persatu. Ya, adverb of time. Jadi adverb of time adalah yang paling sering ya digunakan dalam semua tenses. Kata keterangan waktu adalah kata keterangan yang menjelaskan waktu kapan ya kejadian atau berapa lama suatu kejadian itu terjadi. Jadi adverb of time yang digunakan ya contohnya adalah yesterday, this morning, this afternoon, tonight, at 7 p.m., before, after, for a moment, since, yesterday, during the week, from Sunday to Monday. Contoh penggunaan kalimatnya, he collapsed and died yesterday. Dia jatuh dan dia pingsan dan meninggal kemarin. I read a narrative text titled Cinderella before going to bed. Aku membaca sebuah kisah ya, kisah naratif tentang Cinderella sebelum pergi tidur. Dari hari Senin, from Monday to Thursday, he attended training initiated by Krista's English course. Dari hari Senin sampai hari Kamis, dia menghadiri training yang diselenggarakan oleh Krista English course. Kemudian kita masuk ke adverb of manner ya, adverb yang kedua. Ini adalah kata keterangan ya yang berfungsi untuk menjelaskan seseorang bahwa sesuatu hal itu terjadi atau untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi contoh adverb of manner adalah badly, happily, sadly, slowly, quickly, well, hard, dan fast. Contoh penggunaan kalimatnya, Randy paints my face badly. Randy mengecat wajahku dengan buruk. Sadly, Fadli broke up with his girlfriend. Sayangnya, Fadli putus dengan pacarnya. The turtle slowly ran. Ya. Kura-kura itu lari dengan lambat. Lanjut, kita masuk ke adverb of degree. Adverb of degree adalah adverb ya yang bisa digunakan ya ketika kita mau menjelaskan kepada seseorang lain
seseorang ya tentang level or intensity atau tentang tingkatan atau intensitas sesuatu yang terjadi. In this case, the intensity refers to it to, ya, for example, how much or to what extent. Ya, jadi dalam hal ini intensitas itu yang dimaksud itu contohnya adalah seberapa banyak, ya, how much, atau sejauh mana, to what extent sesuatu itu terjadi. Jadi tingkatannya ya atau levelnya atau extentnya. Contoh adverb of degree adalah fully, highly, totally, absolutely, completely, excessively, sebentar, excessively, intensely, very much, positively, really, truly, simply, moderately, noticeably, hardly, barely, completely, strongly, perfectly, entirely, largely, partly, almost, nearly, kind of, somewhat, too, quiet, dan enough. Contoh penggunaan kalimatnya. Intan totally enjoys the movie. Ya, Intan sangat menikmati ya pertunjukan atau film ya. Wheat bread is highly recommended for helping someone lose weight. Roti gandum sangat dianjurkan atau sangat direkomendasikan untuk membantu seseorang menurunkan berat badan. She truly loves you just the way you are. Dia benar-benar mencintaimu apa adanya. I hardly agree with you. Saya hampir tidak setuju dengan kamu. Don't open the door until the train completely stops. Jangan buka pintunya sampai kereta benar-benar berhenti. She has partly finished her thesis. Dia telah menyelesaikan sebagian tesisnya. I barely use table salt for cooking. Aku jarang menggunakan garam meja untuk memasak. The water is hot enough for me to swim. Airnya sudah cukup panas ya untuk aku berenang. My parents have enough money for me to take an MBA in Bandung Institute Technology. Orang tua saya memiliki cukup uang untuk mengambil gelar MBA di ITB, ya, Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya adalah adverb of modality. Nah, jadi dunia ini penuh ya dengan di kehidupan ya di dunia itu nggak terlepas dari yang namanya harapan. Ya. Jadi untuk memperlihatkan tingkat keyakinan atau harapan, kita di sini bisa menggunakan adverb of modality. Contohnya adalah how do you feel? What do you feel? What is your feeling? Likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely, hopefully, probably, dan fortunately. Contoh penggunaan kalimatnya. Fortunately, the rain stopped before she was going out. Ya, sayangnya hujan sudah berhenti ya sebelum dia pergi keluar. He didn't come to my party. Maybe he was tired because of his office task. Ya, dia tidak, dia tidak pergi ke pesta. Mungkin karena dia kecapean ya, karena pekerjaan kantornya. Perhaps I will not come to your graduation. Mungkin aku tidak akan datang di acara kelulusanmu. Lanjut, adverb of frequency.
Adverb of frequency is an adverb to express ya how often something is done or occurs. Jadi adverb of frequency ini adalah kata keterangan ya untuk mengekspresikan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Ya. This adverb also plays a role in showing activities that we routinely do in the present or in the past. Jadi kata keterangan ini juga memerankan peran ya untuk menunjukkan aktivitas yang kita kerjakan itu secara rutin di di saat ini atau di masa yang lalu. Jadi adverb of frequency ini terbagi menjadi dua tipe yaitu dua jenis. Ya, dinamakan definite dan indefinite. Jadi definite itu adalah kata keterangan yang menjelaskan tentang frekuensi ya seberapa seringnya suatu peristiwa terjadi daripada indefinite. Contohnya untuk definite ya adverb of frequency adalah once, twice, 3 times, every day, daily, weekly, monthly, dan yearly. Selanjutnya, contoh untuk indefinite adverb of frequency adalah frequently, hardly, ever, never, occasionally, often, rarely, regularly, scarcely, rarely, sometimes, usually. Ya, contoh kalimatnya. Alfie usually eats a slice of bread in the morning. Alfie biasanya makan satu lembar roti di pagi hari. Rara goes to school 3 times a week. Rara pergi ke sekolah 3 kali seminggu. Our cat was bitten twice by the same dog. Kucing kami digigit 2 kali oleh anjing yang sama. Jadi dalam kalimatnya, adverb of frequency ini umumnya ditunjukkan ya, muncul gitu ya. Muncul sebelum kata kerja utama. Jadi if the verb consists, jadi jika kata kerjanya itu terdiri ya lebih dari satu kata, maka adverb of frequency-nya biasanya digunakan setelah kata kerja pertama. Ya, kata pertama. Setelah subjek atau sebelum kata kerja. Contohnya, they have often visited Europe. Mereka sering pergi ke Eropa. Jadi they itu kan adalah subjek, kemudian diletakkan often sebelum visited. Visited itu adalah verb ya atau kata kerja. Ya. Selanjutnya adverb of place. This is an adverb that is as popular as the adverb of time. Jadi adverb of place ini adalah sama populernya seperti adverb of time ya. Nah, as we know, the adverb of place is an adverb of place to explain where an event occurred, aka to respond the question where. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa adverb of place ini adalah adverb ya untuk adverb of place atau kata keterangan tempat ya untuk menjelaskan di mana suatu peristiwa itu terjadi atau untuk merespon pertanyaan di mana. We can use the adverb of place for 3 function. Jadi kita bisa ya menggunakan adverb of place untuk 3 fungsi. Yang pertama adalah as a location or place where an event occurs. Ya. Jadi contohnya adalah here ya untuk menunjukkan di tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya. Contohnya adalah here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, and anywhere. Selanjutnya, as a direction or shows the direction of a movement. Contohnya adalah up. Ya, jadi ini untuk menunjukkan ya arah dari suatu pergerakan. Ya, jadi kita bisa menggunakan adverb of place seperti up, down, north, south, backwards, and around. Dan juga around ya. Selanjutnya,
Ya, adverb of distance, as a distance, ya. Ini untuk memberitahu jarak dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Contohnya adalah nearby, close, apart, dan away. Kemudian kita juga ya dapat menyimpan ya, adverb of place setelah kata kerja atau setelah kata benda utama. Atau bisa juga diletakkan di akhir kalimat ya, di akhir dari kalimat, at the end of the sentence. Contoh penggunaan kalimatnya, we can stop here for lunch. Kita bisa stop di sini untuk makan siang. Atau kita bisa berhenti di sini untuk makan siang. My apartment is close to campus. Ya, apartemen saya dekat lokasinya dengan kampus. Just walk to the south and you'll find the restaurant. Ya. Jadi di sini adalah cukup, artinya adalah cukup berjalan ke arah selatan dan kamu akan menemukan restoran. Selanjutnya adalah adverb of focus. Ya, jadi adverb of focus ini juga memiliki nama yang lebih dikenal dengan focusing adverb. Jadi this is ya, focus adverb ini adalah digunakan untuk menggambarkan atensi untuk part of clause ya, untuk menarik perhatian ke bagian tertentu dari sebuah klausa. Nah, ketika berbicara, kita seringkali ya menekankan beberapa bagian dari kalimat dengan menggunakan intonasi yang ditekankan. Nah, jadi ini biasanya akan ditambahkan dengan adverb of focus, ya. Jadi ada beberapa tipe adverb of focus ya berdasarkan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah untuk menambahkan informasi. Jadi ketika kita ingin menekankan tambahan informasi, ya kita akan memberikan pernyataan sebelumnya. Dan di sini kita bisa menggunakan kata keterangan seperti also dan as well. Contohnya adalah Tom is coming to the party and is also bringing James. Ya, Tom datang ke pesta bersama dengan James, dengan membawa serta James. Kemudian yang kedua adalah limiting information, ya, untuk membatasi informasi. Jadi beda ya sebelumnya dengan yang adding. Adding kan artinya menambahkan informasi. Jadi adverb of focus, fungsi adverb of focus ya di sini adalah untuk membatasi informasi. Contohnya adalah alone, but, exactly, exclusively, just, solely, not only, precisely, purely, simply, dan solely. Yang selanjutnya untuk membatasi sebagian dari informasi. Jadi di sini untuk membatasi sebagian informasi yang mau kita batasi, ya. Tapi hanya beberapa bagiannya yang terbatas. Jadi contohnya adalah chiefly, especially, mainly, mostly, notably, particularly, in particular, predominantly, primarily, at least, for the most part, and by and large. Jadi contohnya adalah dalam kalimat, Dira wants to eat everything on the menu in this restaurant, especially pizza. Ya. Jadi implikasinya adalah Dira ini fokusnya makan pizza. Ya, tapi dia tidak mengabaikan menu yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya adalah conveying negative statement, yang menyampaikan pernyataan negatif. Ya, di sini juga bisa menggunakan kalimat negatif ya, dengan menambahkan adverb of focus seperti nor atau non. Ya, neither Lala nor Sinta turn up the graduation party. Ya, baik Lala maupun Sinta tidak muncul di pesta kelulusan.
Selanjutnya, fokus on choices. Ya, fokus pada pilihan. Jadi kalau misalnya kamu mau fokus ya pada dua pilihan, maka kata keterangan yang cocok digunakan adalah either atau or. Contoh kalimatnya, you can either bring Marsha or Fahri to my birthday party. Kamu bisa membawa baik Marsha atau Fahri ke acara ulang tahun. Ya. Selanjutnya ya, untuk mengekspresikan rasa terkejut. Jadi ketika kita ingin mengekspresikan rasa terkejut, kita bisa menggunakan kata even. Even Laras was at the party. Bahkan Laras ada di pesta. Yang terakhir adalah adverb of purpose. Jadi adverb of purpose ini adalah kata keterangan ya untuk menjelaskan tujuan atau alasan kenapa sebuah atau sesuatu itu terjadi ya. Jadi kata keterangan ini juga dikenal sebagai adverb of reason. Contoh kalimatnya, I went to Malang to visit my boyfriend. Aku pergi ke Malang untuk mengunjungi pacarku. She didn't come to the class because she was stuck in the traffic jam. Dia tidak datang atau dia tidak hadir di kelas karena dia terjebak macet. Ya, jadi the adverb of purpose is usually placed at the end of the sentence. Jadi kata keterangan ini biasanya diletakkan di akhir kalimat. Ya, jadi bagaimanapun juga kamu bisa ya menggunakannya ya di depan, baik di depan dari kalimat atau di belakang dari kalimat. Ya. Jadi di sini kalau misalnya ingin diletakkan di depan kalimat, maka harus menggunakan koma ya untuk memisahkan antara main clause, kata klausa utama, dengan derivative clause-nya. Ya. Oke, sampai ya ini contohnya ya. To improve his digital marketing skill, he bought a class in English course. Untuk mengimprove ya apa namanya ya? Improve ya untuk skillnya dalam digital marketing ya dia membeli kelas di Krista English Course. Ya, selanjutnya to upgrade my English speaking skills, untuk meningkatkan kelas speakingnya dia bergabung dengan kursus bahasa Inggris. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari Kak Ayu? Enggak, Mas. Sebentar ya. Ya, Mas. Ya, coba membuat kalimat yang menggunakan adverb, kata keterangan. Kura-kura itu berlari perlahan. Perlahan. The turtle slowly run slowly. The turtle. Apa? The The turtle. turtle run The slowly. turtle. The Turtle. turtle Slowly run ya. slowly run. Selanjutnya. Randy melukis wajahku dengan buruk. Randy paint my face badly. Randy paints my face badly. My face badly. Mereka menjalani hidupnya dengan bahagia. They are they are menjalani
Mereka hidup dengan bahagia. They are hidup. Hidup apa hidup? Hidup apa? Nggak tahu, Miss. Hidup. Live. They are lives happily. They live their life happily. They live their life. They live their life happily. Dia selalu mengemudi dengan cepat. She always driving fastly. Dia selalu mengemudi. He always atau she always drive fast. Fast-nya nggak usah ditambahin ly lagi. Ya, he always drive fast. Aku tidak bisa menangkap ularnya. Dia berlari terlalu cepat. I cannot catch the snake. I cannot catch. Aku tidak bisa menangkap ularnya karena dia berlari terlalu cepat. Because it run fast. I cannot catch the snake because he run fast. It is run fast. Too fast. Terlalu cepat, ada kata terlalunya. Too fast. I couldn't catch the snake. It ran too fast. It runs. Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar. She speak English fluent. Lancar apa? Fluently. She speaks English fluently. Saya harus pergi sekarang. I go right now. I have to go now. Saya akan pergi ke sana. I have to go there. I will be there soon. I will be there soon. Dia pingsan dan meninggal kemarin. Si pingsan apa? Pingsan apa, Miss? Pingsan. Collapse. And died yesterday. Yeah, he collapsed and died yesterday. Apa kamu sudah pernah nonton film ini sebelumnya? Are you watched the movie before? Have you seen this movie before?
movie before. Saya pergi ke bioskop minggu lalu. I go Kalau to ada minggu lalu, jadi pakai verb apa? Verb 2 ya, past tense. Go itu kan bentuk pertama. Bentuk keduanya apa? going. Bukan. Kalau going itu artinya Goes. geran ya. Goes. Verb 1 ditambah Goes. ing. Kalau goes itu verb 1 ditambah es. Ini biasanya digunakan dalam simple present tense untuk kebiasaan atau daily. Nah, kalau misalnya verb 2, jadi dari go menjadi apa? Went ya. Bentuk irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. I went. Apa kata bahasa Indonesia, Miss? Apa? Kalimat Indonesianya? Kalimat Indonesianya, saya pergi ke bioskop minggu lalu. I went to bioskop Bioskop apa? a movie. Movie itu Bioskop. film. Ya kalau bioskop, Oh. bioskop ini kan tempatnya, tempat di mana tuh pertunjukan atau film-film itu ditonton. Kalau movie itu kan movie atau film itu kan filmnya, film yang kita tonton. Ya kalau bioskop itu kan tempat di mana kita menonton apa? Film. Ya, cinema. Ya, sinema. Hmm. I went to cinema last week. Ya, I went to the cinema last week. Gitu. Kamu nggak bisa pergi sekarang. You can go right now. Ya, you can go now. Go. Saya melihatnya parkir di sana. I saw. Boleh pakai Ya, pakai so, apa sih? so, I saw. Saya melihatnya parkir di sana. I saw parking there. Over there. ya, I saw him parking there. Him parking there. Hmm. Selanjutnya, kupu-kupu itu terbang jauh. The butterfly. Butterfly Mm-mm. terbang. Jauh. Flying so far. Nggak bisa Flying. pakai ing, ya. Fly. Karena yang kata kerja yang ditambahkan ing itu hanya untuk present continuous tense. Ya. Present continuous tense, artinya sedang terjadi. Jadi ketika kamu mau menggunakan verb ing itu harus ditambahkan to be. To be-nya dulu. Nah, to be-nya apa? Sesuai dengan subjeknya ya. To be itu digunakan sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau misalnya subjeknya I, maka bisa menggunakan am baru ditambahkan verb ing. Nah, kita sebut verb ing itu adalah gerund ya. Kalau di sini kan kalimatnya kupu-kupu itu terbang jauh. Butterfly. Fly so far. Fly away. Fly Fly. away. Fly away. Fly. Selanjutnya, aku pernah pergi ke Swiss 1 kali. I pernah.
I have go go. I have go to Swiss once. Swiss bahasa Inggrisnya apa? Switzerland. Mm-mm. Switzerland. I have go to I have been, satu kali apa? once. 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 Tulisannya I have once, been. once. Bacanya once. Yeah. I have been to Switzerland once. Dia selalu datang tepat waktu. She always on time. She always on time. Ya. Comes, jangan lupa comes, datang. She always Comes on time. Ayah sering mengendarai mobil kantornya. yeah. Dad Mm-mm. often Mm-mm. mengendarai drive Mm-mm. car company. His office car. Father often drives his office car. His office car. Dia benar-benar mencintaimu apa adanya. He tadi ada. Ya, Bentar, Miss. benar-benar mencintaimu apa adanya. She truly Mm-mm. love you just the way you are. Ya, Loves you. he truly loves you atau she truly loves you just the way you are. Bisakah saya membawa kucing juga? Bisakah? Can I bring the cat? Can I bring my cat too? Juga kan, pakai to. Yeah. Ya. Can I bring my cat? Mm-mm. Mungkin aku tidak akan datang ke wisudamu. Can perhaps I will not come to your graduation. Ya, perhaps I will not come Perhaps. to your graduation. Rara pergi ke sekolah 3 kali seminggu.
goes to school 3 times a week. 3 times. Kan 3 lebih dari times. 1. 3 times a week. 3 times Kucing a week. kami digigit 2 kali oleh anjing yang sama. Kucing kami digigit. Our cat Mm-mm. was bit, bit, bitten twice by the same dog. Yeah. Our cat was bitten twice by the same dog. Kita bisa berhenti di sini untuk makan siang. Kita. We are stop here for lunch. We can stop here for lunch. Apartemenku dekat dengan kampus. My apartment dekat. My apartment dekat apa, Miss? My Dekat, close. apartment close to campus. Close to My campus. My apartment. apartment is close to campus. Is close to. Aku pergi ke Malang untuk mengunjungi pacarku. I go to Malang for visit my boyfriend. Ya, I went. I went to Malang to visit my boyfriend. Pas ini sudah jelas ya. To Malang. Oke, ini aku akan share screen ya untuk adverb of frequency. Udah kelihatan? Udah. Nah, ya coba. Jadi ini adalah caranya ya, adverb of frequency. Ini di sebelah kanan dan kiri dari soal ini kan ada gambar. Ya, jadi look at the pictures and complete the sentence with the correct form of the verbs in brackets ya. And the adverb of frequency. Ini adverb of frequency-nya ada di sebelah sini. Ya, ini ada color-nya juga. Jadi for number 1, I will give an example. Aku akan kasih contoh untuk nomor 1. Jadi di sini kata kerjanya kan dikasih tanda kurung ya. Jadi I go blank blank rollerblading in the park. Ya, kita harus cari dulu gambar rollerblade-nya. Gambar aktivitas rollerblading ya. Ini kan. Nah, di sini warnanya apa? Indikatornya warnanya apa? Ungu. Ungu apa biru? Ungu ya. Nah, kita cari samain warnanya ungu itu artinya apa di sini? Sometimes kan? Nah, jadi I sometimes go rollerblading in the park. Jadi lengkapin kalimatnya dengan menggunakan gambar di situ tadi ya. Oke, lanjut continue ke Ayu for number 2 and next sampai nomor 17. Bruce. Ya, Bruce. He was his Wash, hands. bukan was ya. Kalau was itu dulu, tapi kalau wash mencuci. Wash his hand before meal. Cari gambarnya, mencuci.
Mencuci apa? Mencuci tangan? Sebelum makan. Bisa di-share di WA nggak, Miss? Kepotong Terlalu ya. kecil apa gimana? Kepotong. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan tapi setengah. Ya nggak apa-apa. Ada kok gambarnya di atas. Yang warna merah. Always. Yang warna merah, Miss. Warna merah artinya apa adverb of frequency-nya? Always. Always wash his hands before meals. Bruce? Brush. Bruce apa? Always Mm-mm. wash Wash his hand before meals. his hands. Ya, hands-nya kan dua tangan kan. Number Hands. 3. Nomor 3. Gambarnya udah aku share di WA ya. Yeah. I threw water balloons at girls. Balloons. O-nya kan double. Balloons at girls. Ya, Balloons at girls. Throw itu membawa yang mana ya? throw itu melempar. Yang warna putih, never. Mm-mm. Jadi gimana? I never threw water Throw. balloons at Kalau throw girls. itu pakai E. Ini kan pakai O. Throw. Jadi bacanya throw. I I never never throw water throw. Bukan throw, tapi throw. Ya. I never throw water balloons at girls. Balloons. At girls. Girls. Okay, number 4. Jennifer dressed up at carnival. Hmm. Dress up. Hmm. Yang warna biru. Hmm. Jennifer usually dress up at carnival. Jennifer usually dress up. Usually ya? Ya, betul. Iya. Lanjut. We be late for school. We will be late for school. Will be often late for school. We often late for school. We often be late for school. We often. Lanjut. I prepare those for breakfast. I sometimes prepare those for breakfast. Teddy water the garden. Teddy rarely water the garden. Ya. We full
arrive at PE class. Putus-putus, Kak. Bisa diulang? Arrive at PE class. We pull arrive at PE class. Mm-mm. Class. We pull. We pull. Arrive itu apa ya, Miss? Apa? Tali atau tambang? Rope. Arrive. R-U. This. We really pull arrive at PE class. We apa? Really. Rarely. Rarely. Mm-mm. Lanjut. I go to bed at 10 o'clock on weekday. Weekdays. I go to weekday. I never go to bed at 10 o'clock on weekday. Weekdays. Bukan weekdays. 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 Yeah. Weekdays. Number 10. Paula sweep the floor in the hall. Mm-mm. Paula always sweep the floor in the hall. Mm-mm. Always ya. Oke. Yeah. Next. We ask. We act. We ask. We We act. act in a. Nggak ada S-nya. We act. We act. We act in a school nativity play. Ya, nativity play apa? Nggak tahu Miss, nativity play. Nativity play itu acara Natal ya. Perayaan Natal. Atau permainan Natal. Yang mana ya gambarnya? Yang ini nih. Ini kan itu ya, cerita tentang Natal. Yang mana, Miss? Ini Bentar. Yang tuh bukan kayak Natal. We always act in a school nativity play. ya, next. Rob play with his toy cars after school. Mm-mm. Rob often play with his toy cars after school. Mm-mm. Next. I help my mom bake a Sunday cake. Mm-mm. I apa ya misalnya occasionally Mana? Yang mana? yang orange nih orange Occasionally. also Ntar, jawabannya yang
I yang help pakai mom bake a Sunday cake. ya. Occasionally. Ya, bacanya apa? Occasionally. Occasionally. Hmm. I occasionally Occasionally. occasionally occasionally Hmm. I occasionally help my mom bake a Sunday cake. I occasionally. My mom baked a Sunday cake. We fight. Nomor 13 kan? Sebentar. Occasionally ya. Lanjut. Sekarang 14. We fight in a car, especially when the journey is long. We fight in a car. We fight ya. We Jawabannya. we fight. We often fight in a car, especially when the journey is long. Hmm. Kevin threw paper plane in class. Hmm. Kevin. Kevin occasionally throw paper plane in class. Hmm. Susie goes skating with her sister in winter. Susie usually goes skating with her sister in winter. Hmm. We practice judo twice a week on Wednesday and Friday. Wednesday. Wednesday. Hmm. Judo. Silat ya, Miss? Judo. Ya. Judo ya. Karate. Judo. Judo itu judo. Judo. Hmm. Bela diri. Oh. We usually practice judo twice a week on Wednesday and Fridays. Fridays. Bukan Fridays. Friday. Ya, Wednesday dan Fridays. Wednesday and Friday. Oke, selanjutnya ini ada frekuensi adverb ya. On household chores. Jadi household chores itu pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Nah, di sini ada apa pekerjaan rumah tangganya? Jadi ada dust the furniture, take out the rubbish, iron the clothes, make the bed, ya, mop the floor, water the plants, do the shopping, sweep the floor, walk the dog, vacuum the floor, set the table, do the washing, clean the windows, sama make dinner. Terus di sini ada keterangannya juga ya, yang warna merah. Jadi in the morning, ya, in the afternoon, in the evening, at night, on Mondays, on Tuesdays, sama on Wednesday. Nah, jadi caranya adalah ya, contoh yang pertama ini kan ada gambar di sini. Ya, jadi ada gambarnya ini kamu cocokkan dengan apa? Household chores-nya ya. Household chores-nya ini cukup. Udah jelas belum? Ya, jadi gambarnya kamu cocokkan dengan pekerjaannya di sini household chores-nya. Kemudian dilengkapi kalimatnya. Jadi yang pertama adalah my mother usually
Terus apa? Gambarnya apa? Makes the bed in the morning. Selanjutnya Kak Ayu, number 2 yang di bawahnya. I. I mm, I usually vacuum the floor in the afternoon. Ya, I bukan usually, sometimes kan? Oh yeah, I sometimes vacuum the floor in the afternoon. Vacuum the floor in the Vacuum the floor afternoon. Ya, in the selanjutnya, afternoon. my father. My father never. Aku lihat di WA aja, Miss. Kepotong. My father never iron the clothes. Hmm. Ya, lanjut. My granny. My granny usually my granny usually ini ngapain ya dia? Make use my granny usually make dinner Hmm. on Monday. On Mondays. Mondays tuh pada hari Senin. Mondays. Ya, kalau ada S-nya di belakang artinya pada hari Senin. Selanjutnya, my brother. My brother often clean the window in the afternoon. Clean the window? Itu bukan clean the Hmm. window ya. Kalau clean the window yang ini nih, my neighbor. Itu bukan clean the window. Kira-kira apa? Dari course yang ada di sini, mungkin bisa dicocokkan dulu. Kira-kira apa? Oh ya. My brother does the furniture. Mm-mm. My brother often does the furniture in the afternoon. Ya. Next, my uncle. My uncle always do the washing on Wednesday. Wednesday. My uncle apa? Bukan do the washing. Kalau do the washing yang ini nih, my neighbor. Kalau ini kira-kira apa? Bentar. Bukan, ini ngapain ya? Set down. My uncle always set the table on Wednesday. Ya. Selanjutnya, that man. That man usually walk the dog at night. Selanjutnya, my sister. My sister my sister water the plant. My sister often water the plants on Sunday. Sundays. My sister Sunday. Sundays. Ada S-nya di belakang. Sundays. Ya, lanjut, my neighbor. My neighbor
My neighbor Neighbor. clean the windows. Neighbor, Never dulu. neighbor. Ya, neighbor, my neighbor. Neighbor. Clean the windows on Friday. Fridays. Ada S-nya. On Fridays. Andrew. Andrew always always do the shopping on Thursday. Andrew always do the shopping on Thursday. Ya, Lucy. Lucy never bukan mop. Bentar. Lucy never sweep the floor in the morning. Lucy never apa? Sweep in the morning. Sweep the Okay, floor. my cousin. Yeah. My cousin always take out the rubbish on Tuesdays. Yeah, on Tuesdays. My cousin always take out the rubbish on Tuesdays. My neighbor. My neighbor always do the washing at night. My neighbor always do the washing at night. My aunt. My aunt sometimes mops the floor in the evening. Yeah, my aunt sometimes mop the floor in the evening. Selanjutnya aku akan share ya di WA. Adalah adverb of manner. Kalau tadi adverb of frequency, sekarang adverb of manner. Jadi lihat dari gambar itu ada adverb of manner ini kan mendeskripsikan how things happen. Bagaimana sesuatu hal itu berlangsung. Jadi di sini kita bisa menggunakan menambahkan dengan ly ya di akhir katanya atau di akhir kata sifatnya. Jadi kalau contohnya ya, dan kadang ada perubahan juga ya di perubahan di pengejaannya. Jadi contohnya menjadi dari easy itu menjadi easily. Jadi nggak selalu ada tambahan. Ada tambahan ly tapi y-nya tadi berubah menjadi i. Ya, gentle itu berubah menjadi gently. Nah, kemudian ya in the adjective ya kalau ada kata sifat yang berakhiran ly, maka kita harus menggunakan frase in a blank blank atau dot dot way. Ya, jadi in a titik-titik ya, apa? Way. Contohnya adalah friendly. Jadi in a friendly way. Ya, kalau misalnya silly, in a silly way. Ya, jadi contohnya gitu. Nah, beberapa kata keterangan itu memiliki bentuk seperti adjective, kata sifat. Jadi hard seperti hard, late, fast, early, much, little, dan straight. Ya. Jadi for exercise untuk latihannya, fill in the blanks using the adverb of manner from the following adjective. Jadi mengisi ya, mengisi kolom yang kosong atau titik-titik itu ya, blanks disebutnya, dengan menggunakan adverb of manner dari contoh di bawah ini. Yang pertama adalah quiet, unfair, silly, loud, fast, patient, easy, hard, correct, late, early, dan friendly. Ya, jadi kalau yang nomor 1 aku contohin. Please, could you speak? Apa kira-kira? Kalau dari kata-kata yang tadi. Please, could you speak quietly?
Jadi tinggal tambahin ly. Quietly. Bisa nggak kamu suaranya itu atau harap tenang ya. Sedikit dipelenin gitu ya. Oke, lanjut ke Ayu. For number yang Samuel. Samuel answer all the question. Apa? Hmm, Adverb of manner-nya apa? Aku masih nggak ngerti, Miss. Ya, jadi ini kan ada kata keterangan ya adverb of manner ya. Adverb of manner-nya adalah quiet, ada unfair, ada silly, ada loud, ada fast, patient, easy, hard, correct, late, early, dan friendly. Jadi kata adverb of manner ini tinggal ditambahkan ly di akhiran katanya. Jadi kalau quiet kan jadi quietly, unfair jadi unfairly. Ya kalau udah silly jadi nggak usah. Kalau udah ada silly jadi ditambahin aja kayak in a way, silly way, in a silly way. Jadi kalau misalnya kata sifat yang sudah berakhiran dengan ly seperti silly, itu kita bisa menggunakan frase in a baru ditambahkan adjektifnya silly, tambahkan kemudian way. Jadi kalau friendly jadi in a friendly way, kalau silly in a silly way. Ya. Jadi kalau yang ada silly, yang ada ly-nya, itu termasuk adjektif atau kata sifat. Jadi silly ditambahkan in a titik-titik way. Jadi in a silly way. Kalau early in a early way. Kalau friendly in a friendly way. Ya, ya. Nah, yang lain yang nggak ada ly-nya, tinggal kamu tambahkan ly dan dicocokkan dengan soal-soalnya. Ya, jadi kalau misalnya yang Samuel, aku contohin lagi yang kedua. Samuel answered all the question. Ya, artinya kan jawabannya, ya artinya dalam bahasa Indonesianya apa? Samuel menjawab semua pertanyaannya, titik-titik. Menjawab pertanyaannya dengan apa? Ya, kita bisa kira-kira dari contoh kata adverb of manner itu yang paling tepat untuk Samuel yang mana? Coba Kak Ayub. Correctly. Ya, correctly. Nah, itu udah bisa Kak Ayub ya. Selanjutnya, the man. The man who was playing away. Benar ya? The man was playing away in Playing. playing. Kira-kira yang mana yang dari adverb of manner itu? Yang cocok yang mana? Yang suitable yang mana? Laki-laki itu. We playing. The man was playing hardly. Yang mana? Hardly. Hardly. Hard. Sebentar. Hardly kan keras ya. Bermain dengan keras. Iya. Kurang tepat tapi loud ya. Bisa pakai loud. Jadi loudly. Loud tuh apa? Keras. Keras maksudnya nyaring itu suaranya. Loud tuh kayak Nyaring. suaranya nyaring gitu. Suaranya nyaring. Hmm. Nah, kalau hard itu bisa digunakan untuk working, misalnya bekerja keras, working hard gitu. Itu bisa. Oke, selanjutnya untuk Andrew. Andrew has been working very hardly. Ya. Next, Mr. Harrison. Mr. Harrison arrived lately. Kurang tepat? Mr. Lately? Harrison arrived Sebentar, kalau early. late, ya, kalau ada ly-nya, jadi tinggal ditambahin apa tadi? Itu kan termasuk kata sifat.
Ya, kalau Ya. kata sifat akhirannya ly, maka bisa menggunakan frase in a titik-titik way. Jadi bisa ditambahkan in a lately way. lately In a way. lately way. Lately, In a lately way. early kan Way. tadi katanya Oh ya, early. early. Kalau late kan nggak pakai ly. Ya, jadi Mr. Harrison Mr. Harrison in a early way. ya, Mr. Harrison arrive. Jangan lupa arrive. Mr. Harrison arrive in early way. Alright. Selanjutnya, the problem. Harrison arrive in a The problem could be solved very Mm-mm. easy. Easy apa? The problem. Easily. Ya, the problem could be solved very easily. Easily. Selanjutnya, The candidates were not debating. mm-mm. The candidates were not debating loudly. Ada kata not debating artinya kira-kira apa? Jadi kan artinya kandidat itu tidak berdebat dengan ada kata tidaknya. Kalau kamu jawabnya quiet, dia kayaknya nggak berdebat secara tenang deh. Nggak tenang nih kayaknya ya. Jadi apa? Loud nggak? The candidate were not debating. Ya, loud bisa, tapi jadi apa loudnya? Loudly. Not debating tidak. Oh, salah sebentar. Not debating quiet ya. Jadi mereka ini tidak berdebat dengan tenang, gitu ya. Kalau loud kan, kalau udah pakai loud kan artinya nyaring. Mereka sebenarnya kan kalau dilihat dari gambar, karena mereka ini kayak teriak-teriak gitu ya. Jadi kalau loud itu kan sebenarnya nyaring, tapi karena ada kata not di sini, jadi nggak bisa pakai loud. Jadi bisanya pakai Quietly. ya. Jadi kalau quiet, jadi ditambah ly jadi apa? Quietly. Ya, jadi incomplete sentence, the candidate. The candidates were not debating quietly. Ya, he was lanjut. He was driving. He was driving too fastly. He was driving too In fastly. a fastly way. He was driving too In fast ya. Kayaknya kalau fast itu tidak perlu lagi sih sebenarnya kalau fast pakai ini kan ada keterangannya tuh di atas ya kalau apa? Nah, jadi ada kata keterangan ya, some adverb have the same form as the adjective ya. Ada beberapa kata keterangan yang memiliki bentuknya sama seperti kata sifat, yaitu adalah hard, late, fast, early, much, little, dan straight. Yaitu termasuk kata bukan kata sifat ya, tapi bentuknya mirip dengan kata sifat. Tapi itu kata keterangan ya. Jadi he was driving too fast. Nggak usah ditambahin fastly. Lanjut. The man was walking. Chili itu apa, Miss? Mana? Chili. Chili. The man was walking. Mana chili? Silly. Chili yang di Silly. ya di manner. Bodoh. Silly. Bodoh. Bodoh. Unfair itu apa? Unfair, tidak adil. The man was walking quietly. Ya,
The man was walking quietly. Next, my brother was behaving. behaving apa? Behaving itu apa, Miss? Berkelakuan. Silly. Ya. Apa? Kalau ada silly jadi ditambahin frase. Oh iya, yang tadi juga was walking quiet. Quiet nggak usah ya. Yang silly karena kan di sini udah ada ly-nya. Jadi pakai frase apa? My brother was behaving in a silly way. Ya. My mother. My mother waited. Pantin. Patient. Bukan pentin. Patient. Pentin mah sampo, Kak. Ya. Patient. Ya. Patient. My mother waited. Apa? Patiently. Ya, patiently. Artinya dengan? Patiently. Sabar. Ya, dengan sabar. Selanjutnya, my uncle. My uncle got up very late. Jadi very apa? Late. My uncle got up very kurang deh. Kan. Apa kira-kira? Very, my uncle got up very. Gambarnya kira-kira apa nih? Early. Ya, early. Jadi kalau ada early, jadi tinggal dimasukin frase apa? Kan udah pakai ly. Frase. In. My uncle got up very in a early way. Ya. Ya. Selanjutnya PR udah belum? Kamu have you done your homework? Ya, dan aku nggak tahu ini benar atau tidak, Miss. Aku share ya, Miss. Oke. Boleh dibaca? Boleh, Miss. I was born in September 1999. 19 ya. Kalau 90 artinya 90. 19 and 1999. Ya, 1999 ya. Lanjut. I live in Romania since 2022. I have day off on Tuesday. I have a day off on Tuesday. A day off on Tuesday. Ya kan 1 hari liburnya kan? Iya. Lanjutnya. Now in Romania autumn. Now in Romania musim gugur. Sekarang di Romania musim gugur. Ini kayaknya ada yang kurang. Sekarang di Romania musim gugur. Jadi in Romania now is. Apa pakai is ya? Now in Romania is autumn season. Now in Romania is autumn season. I finish work at 10 o'clock in the evening. Ya, I finish work. Pakai id ya. Selesai bekerja. I finished ya. Ed ya. I finished.
Oke, Ya, ini udah bagus ya, Kak. oke, Miss. Nah, untuk hari ini nggak ada homework ya, karena ini kan udah pertemuan terakhir. Iya. Untuk selanjutnya, kira-kira ada rencana untuk melanjutkan nggak, Kak? Nggak tahu, Miss. Aku mikir dulu ya, Miss. Mau gini, Hmm. mau samain jadwal sama jam kerjanya. Soalnya musimnya udah rame di sini sekarang. Oh, rame ya. Iya, Oke, kalau gitu. Oke, that's okay, Kak. Kak, sampai kasih, sini Miss. kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak, Miss. Aku mau minta Hmm. videonya aja ya, Miss. Aku Ya, mau ya, ulang nanti di-share. belajarin. Oke, thank you so much, Kak. Ya, Kalau memang nggak ada makasih ya, pertanyaan, Miss. kita selesaikan sampai sini ya. Ya, Miss. Bye, Oke, Miss. thank Have you a so nice much. day. Ya, have a good day. Bye-bye. Welcome.